Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor dan History. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya. Malam semakin larut. Hawa dingin menusuk tulang, badan pun menggigil lantaran dinding rumah yang terbuat dari bambu sudah mulai keropos akibat termakan usia. Petir menyambar menyisakan rasa takut pada dua bocah yang masih belia. Dialah Bayu dan Anggita. Mereka hidup dengan seorang ayah yang sudah mulai sakit-sakitan. Ibu mereka sendiri tega meninggalkan keluarganya demi laki-laki lain. Kemiskinan dan juga suami yang tak bisa memberikan nafkah batinlah pemicu keretakan rumah tangga keluarga Bapak Darmono. Bayu dan Anggita tak bisa melanjutkan sekolah. Kedua bocah tersebut terpaksa mengamen di jalanan demi kelangsungan hidup mereka. Pak Darmono tak bisa bekerja terlalu lelah karena bisa memicu penyakitnya kambuh. Hanya sayur daun singkonglah makanan sehari-hari mereka. Meski begitu, Bayu dan Anggita selalu terlihat bahagia di depan bapaknya. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan hidup susah. Meski terkadang ada perasaan iri terhadap teman-temannya yang mempunyai kehidupan yang layak. Tak terasa 10 tahun berlalu. Kini Bayu tumbuh menjadi remaja yang berbadan kekar meski kulitnya gelap. Tapi wajah tampannya mampu membuat para gadis-gadis terpesona pada Bayu. Meski begitu, tak ada satupun gadis yang mau dinikahi oleh Bayu. Dan faktor ekonomilah yang membuat Bayu diremehkan. Hingga dia pun kemudian bertekad untuk merantau demi meningkatkan derajat keluarganya. Anggita tak bisa ikut karena ada bapaknya yang tak bisa ditinggal di usianya yang senja. Hari-hari pun berlalu, tahun pun berganti tahun. Tak terasa, 7 tahun sudah Bayu meninggalkan bapak serta adiknya itu. Hingga musibah pun menerpa keluarga Bayu. Pak Darmono telah berpulang ke rahmatullah akibat penyakit yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Bayu sendiri tak ada kabar. Bertahun-tahun lamanya Bayu hidup di perantauan, membuat Anggita nekat mencari keberadaan saudara satu-satunya itu. Setelah hampir 1 tahun akhirnya pencarian itu pun membuahkan hasil. Bayu dan Anggita akhirnya bertemu lewat media sosial. Tangis haru terpancar dari kedua kakak beradik tersebut. Bayu kemudian memboyong adiknya menuju ke rumah. Dan alangkah terkejutnya Anggita saat sampai di depan pintu pagar. Rumah berlantai 2 itu begitu megah, lengkap dengan pilar-pilar berwarna emas. Taman luas serta perabot-perabot yang mahal membuat Anggita berjejak kagum. Pemandangan itu sangatlah jauh berbeda dengan keadaan 20 tahun yang lalu. Bayu kemudian mempersilahkan adiknya masuk. Dan tak disangka, Bayu juga sudah mempunyai istri yang begitu cantik. Dialah Winda, wanita kota yang dinikahi 3 tahun yang lalu. Setelah beristirahat, Anggita tampak tertidur dengan pulasnya. Seumur hidup baru kali ini, dia tidur di atas kasur yang sangat empuk. 2 minggu sudah Anggita tinggal bersama kakaknya. Dalam benaknya dia sangat senang kakaknya dapat merubah nasib dan meningkatkan derajatnya. Apalagi Bayu sangat royal terhadap Anggita, hingga dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Hingga suatu malam Anggita tak sengaja melintas di depan pintu kamar Bayu. Anggita melihat kakak iparnya tidur membelakangi pintu. Karena penasaran, Anggita kemudian mencoba melihat lebih dalam. Tampak dengan jelas di matanya, Winda sedang menyusui bayi. Anggita pun berniat melihat bayi tersebut, karena sudah pasti itu adalah keponakannya. Tapi alangkah terkejutnya Anggita saat melihat sosok bayi tersebut berwujud menyeramkan. Matanya melotot tajam serta gigi menyeringkan udara. Sosok tersebut menghilang serta Anggita yang tiba-tiba pingsan. Keesokan harinya dia pun menceritakan apa yang dilihatnya
Tapi Bayu dan Winda mengelak dan mengatakan kalau Anggita telah berhalusinasi. Saat sedang sarapan, Anggita dikagetkan dengan Mbok Jum, seorang pembantu rumah tangga kakaknya. Usianya yang sudah tua renta menjadikan penampilan Mbok Jum sedikit menyeramkan. Rambut putih yang acak-acakan serta jalannya yang membungkuk membuat gerakannya kurang cepat. Tapi meski begitu, Mbok Jum masih dipekerjakan Bayu dengan alasan kasihan. Hari itu 3 minggu sudah Anggita menumpang hidup di rumah kakaknya. Tapi keanehan-keanehan sering muncul. Di setiap malam, dia selalu ditemui sosok bayi blondos dalam mimpinya. Apalagi kamar yang dia tempati terasa pengap dan panas. Bahkan di malam-malam tertentu, dia selalu melihat bocah kecil bermain-main di atas lemari. Meski begitu mewah kehidupannya sekarang, tapi ada perasaan yang tak nyaman di rumah tersebut. Apalagi Mbok Jum selalu melotot ke arahnya, seolah dia tak menyukai kehadiran dari Anggita. Pernah, suatu malam, Anggita memergoki Mbok Jum sedang menyalakan kemenyan di pojok rumah. Mbok Jum pun duduk sambil mulutnya kemat-kamit, rambut putihnya terurai panjang. Wajah keriputnya itu terus saja memanggil nama-nama yang tak diketahui Anggita. Beberapa menit kemudian 3 bocah dengan rambut gundulnya berlarian ke sana kemari, mengitari Mbok Jum. Anggita pun shock. Dia menutup mulutnya sambil terus beristighfar. Tapi sebenarnya Mbok Jum melihat keberadaan Anggita. Dengan cepat, Mbok Jum pun menghilang dari pandangan Anggita. Demikian juga 3 bocah gundul tersebut. Setelah kejadian malam itu, Anggita sering mendapatkan tekanan dan teror-teror, seolah Mbok Jum tak menyukai keberadaannya. Suatu pagi, seperti biasanya Bayu dan istrinya juga adiknya sarapan di meja makan. Mbok Jum telah menyiapkan beberapa menu masakan yang lumayan banyak. Winda sendiri terlihat meneteskan air liur. Mbok Jum pun segera menyiapkan 1 porsi sup iga. Winda dengan cepat menyantap bak kesetanan. Sulit dipercaya, wanita cantik itu dapat menyantap seluruh makanan di meja tanpa tersisa. Dan yang membuat aneh, Mbok Jum selalu mengelus rambut Winda setiap kali Winda menyantap makanan. Anggita yang merasa mual melihat sikap kakak iparnya itu hanya bisa menunduk. Dia pun segera mengambil sup untuk disantap. Tapi baru saja dia mau makan, dilihatnya gumpalan rambut putih di dalam mangkuknya. Ia pun berlari ke kamar mandi karena ingin muntah. Sementara itu Mbok Jum menyeringai senyum sinis tersungking di mulutnya. Siapakah Mbok Jum? Dan siapa ketiga bocah gundul itu? Pertanyaan demi pertanyaan pun muncul di benak Anggita. Anggita sendiri ingin sekali menguak segala misteri di rumah kakaknya. Terlebih sikap Winda yang selalu terlihat pucat setiap pagi sehabis bangun dari tidur. Meski kakak iparnya itu baik, tapi tak ada salahnya Anggita mencari kebenaran. Diam-diam kemudian Anggita masuk ke kamar kakaknya. Semua nampak biasa saja. Hanya saja ada 3 patung bocah gundul terpajang di sudut kamar. Anggita kemudian mendekat dan mengambil salah satu dari patung tersebut. Beberapa menit kemudian, dia pun melonjak kaget ketika melihat bola mata yang bergerak. Setelah kejadian itu, setiap malam Anggita merasa ada yang menyentuh tubuhnya. Tangannya seperti ditarik dan setiap membuka mata, ada bocah gundul dengan gigi runcingnya ingin membuka bajunya, seolah meminta sesuatu dari Anggita. Rasa penasaran Anggita selama ini akhirnya terkuak setelah tak sengaja ada warga yang menangkap salah satu tuyul peliharaan dari Bayu.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.